Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Purnama Putra. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang ketua dari sebuah usaha UMKM, yaitu pengusaha mebel yang bernama Saudara Hamim. Agar lebih mengenal lebih lanjut tentang siapa Hamim ini, ya mari kita beri kesempatan pada Hamim untuk memberi perkenalan. Silahkan, Saudara Hamim. Eh, Perkenalkan, nama saya Hamim Nur Hamid. Di sini saya sebagai pemilik atau ketua usaha kayu jati. Untuk nama usaha sendiri yaitu Jati Jawa Mebel yang menjual produk seperti daun pintu, kusen, daun jendela, almari, dan lain-lain. Di sini saya memiliki jumlah karyawan 2 orang. Baik, terima kasih pada Bapak Hamim. eh Izinkan saya bertanya pada pertanyaan berikutnya ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya Pak, ya bahwasannya usaha yang dijalani adalah tentang permebelan, membuat kusen dan lain-lain. Ya, Pertanyaan saya, apa partisipasi nyata yang dilakukan oleh usaha Bapak ini dalam masyarakat? Apakah hanya sebatas menambah apa namanya lapangan pekerjaan atau mungkin ada partisipasi lain yang bermanfaat untuk masyarakat? mungkin salah satunya ya membuka peluang kerja. Kemudian yang kedua yaitu terlibat dalam pelatihan kerja buat karyawan mungkin atau program-program terkait yang berkaitan dengan pengelolaan kayu jati dan lingkungan. Oke, baik. Kemudian apa upaya yang Bapak berikan sebagai ketua dalam mempertahankan semangat anggota untuk menjalankan tugasnya di dalam eh, organisasi yang sifatnya profit ini, Pak? Eh, Mungkin upaya saya meliputi penyediaan pelatihan, fasilitas kerja yang baik, insentif, dan komunikasi yang terbuka untuk memotivasi karyawan. Mungkin itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana struktur kepengurusan yang ada pada organisasi Bapak ini, pada usaha Bapak ini, dan bagaimana proses pengangkatan anggotanya atau proses pengangkatan mungkin ketua dari divisi-divisi yang ada di dalam organisasi Bapak? Untuk struktur pengurusan, karena di sini saya sendiri sebagai ketua atau pemilik usaha tersebut, maka untuk proses pemilihan ketua ya saya sendiri. Kemudian untuk karyawan, untuk cara pengangkatannya yaitu dengan cara penunjukan internal, mungkin melibatkan evaluasi kinerja dan pengalaman setiap karyawan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana ketua menyelesaikan permasalahan yang ada di internal maupun eksternal? Mungkin dengan melakukan evaluasi mendalam, kemudian komunikasi terbuka atau musyawarah, dan mencari solusi bersama-sama dengan anggota tim atau karyawan yang lain. Baik, Mungkin itu saja, Pak. oke, oke. Kemudian, Pak, menurut Bapak, mengapa Bapak dipilih menjadi pemimpin? Apakah karena pengalaman Bapak atau apakah karena skill yang Bapak punya atau mungkin kedudukan di masyarakat yang Bapak punya? Hmm, Mungkin ya karena di sini saya sendiri sebagai pemimpin atau ketua,
yang memiliki mebel tersebut. Eh, Mungkin karena kombinasi pengalaman, keterampilan kepemimpinan, dan reputasi di masyarakat. Itu menurut saya. Oke, kemudian apakah ada kisah atau pengalaman Bapak semasa kecil yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Bapak saat ini? Contohnya, misalkan masa kecil mungkin Bapak dididik sama orang tuanya agar memiliki empati kepada orang lain. Kemudian akhirnya ketika memimpin, Bapak lebih berempati pada anggotanya. Contohnya seperti itu. Apakah ada, Pak, kisah semasa kecil Bapak yang akhirnya mempengaruhi proses Bapak dalam mengambil keputusan saat menjadi ketua pada organisasi bisnis ini? Mungkin dapat berbagi pengalaman atau nilai-nilai yang diperoleh dari masa kecil yang mempengaruhi cara memimpin. Contohnya nilai kerja keras, kemudian integritas, dan kejujuran. Itu saja, Pak. Oke, Pak, terima kasih atas jawaban dari wawancara yang telah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi kuis. Nanti Bapak tinggal menjawab apakah sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju atau sangat setuju nantinya. Kita mulai ya, Pak, ya. Mulai dari yang pertama. Nanti ketika saya bilang saya itu artinya itu Bapak. Bapak gitu ya. Nah, Oke. oke, pertanyaan nomor satu. Saya tipe orang yang meminta lebih banyak kepada bawahan daripada yang mereka kira. Tidak setuju. Baik, selanjutnya. Misi utama saya sebagai pemimpin adalah menjaga stabilitas. Setuju. Saya percaya bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses mengubah kondisi kehidupan orang. Sangat setuju. Sebagai seorang pemimpin, saya senang memberikan imbalan kepada bawahan yang bekerja dengan baik. Setuju. Ketika saya memberi penugasan, saya mampu meningkatkan antusiasme bawahan. Setuju. Oke. Saya percaya bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Setuju. Setuju. Terkait dengan pekerjaan saya sebagai pemimpin, saya memiliki perasaan yang kuat tentang misi. Setuju. Aspek paling penting dalam peran saya sebagai pemimpin adalah memberikan kejelasan pekerjaan dan tugas bagi bawahan. Sangat setuju. Impian saya sebagai seorang pemimpin adalah pada intinya berada dalam kendali saya. Tidak setuju. Sebagai seorang pemimpin, peran saya adalah memfasilitasi kegiatan dan acara-acara sehingga organisasi dapat berjalan lancar. Setuju. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan waktunya pada Bapak Hamim. Sam- Mungkin itu saja, Pak, wawancara dan kuis yang kita lakukan. Ya, mungkin ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu dari Bapak Hamim. Mungkin di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan waktunya untuk
menghadiri wawancara dan kuis dari kami ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, itu saja wawancara kita dan kuis yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.